Hi, amazing students. How's life? I hope all of you are in good condition. Jumpa lagi dengan saya, Mem Nita. This time we will learn about narrative. Okay, check it out. Narrative text. What is narrative text? Apa sih yang dimaksud narrative text? Kita simak ya. A narrative text is a piece of text which tells a story and entertains the reader or listener. Yang artinya, narrative text merupakan teks yang menceritakan kisah yang bertujuan untuk menghibur para pembaca maupun pendengarnya. Social function of narrative text. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader or the listeners. Yang artinya, tujuan dari naratif teks ini adalah untuk menghibur para pembacanya ataupun para pendengarnya. Dalam naratif teks, kita juga mengenal tentang adanya generic structure. Generic structure of narrative text are: the first is orientation. Orientation is sets the scene, where and when the story happened, and introduces the participants of the story. Jadi dalam orientasi ini adalah tempat dan kapan cerita itu terjadi. Kemudian ada pula pengenalan tokoh yang ada dalam cerita. The next is complication. Complication tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Dalam komplikasi ini adalah menceritakan tentang permasalahan yang ada dalam cerita yang terjadi pada main karakternya atau karakter inti tokohnya dari cerita itu. Jadi permasalahan yang muncul dalam cerita. The next is resolution. Resolution is the problems or crisis are resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Yang artinya dalam resolusi ini adalah pemecahan masalah yang ada dalam cerita. Entah itu berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan hal yang sedih. Itu resolusi. And then the next, reorientation. Reorientation is a closing remark to the story and it is optional. Boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Biasanya consists of moral lesson or advice from the writer. Biasanya berisikan tentang nilai-nilai moral ataupun nasihat yang ditulis oleh penulisnya. Nah, itu tadi generic structure of narrative text. Selanjutnya, dalam narrative text juga ada language features. Language features of narrative text: using past tense, using time conjunction, using adverb of time, using direct speech, using action verb, and also specific character. Semuanya ini merupakan unsur-unsur dari language features yang ada dalam narrative text. Contoh-contohnya kalian bisa lihat, kalian bisa simak sendiri ya.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam dari teks naratif. Kinds of narrative text. Yang pertama, fairy tale. Ayo, siapa di sini yang suka mendengar cerita dongeng tentang ibu peri? Nah, fairy tale merupakan salah satu contoh naratif teks. Ada Snow White contohnya, Cinderella, ya, merupakan contoh dari fairy tale. Kemudian legend. Legend atau legenda merupakan salah satu contoh juga dari naratif teks. Ada misalkan Candi Prambanan, asal-usul Candi Prambanan, Malin Kundang, kemudian Sangkuriang, asal-usul Tangkuban Perahu. Itu juga merupakan legend yang merupakan contoh dari naratif teks. Kemudian ada myth atau mitos. Mitos yang ada dalam masyarakat itu juga merupakan salah satu contoh dari naratif teks. Kemudian ada fiction story. Semua jenis cerita fiksi merupakan jenis teks naratif. Banyak sekali cerita fiksi yang ada, yang sering kita lihat di TV, di film. Nah, itu juga merupakan contoh cerita naratif. Misalkan Superman, Batman, cerita-cerita Marvel, ada Captain America, Iron Man, itu juga merupakan cerita naratif. And then the next is fables. Siapa di sini yang kalau mau tidur suka didongengin tentang si kancil? Nah, fables. Fables adalah cerita hewan. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh dari cerita naratif. Semua fables, ya, semua cerita hewan, entah itu si kancil, semut dan gajah, terus tentang belalang dan semut dan semuanya, any kinds of fables itu merupakan contoh dari naratif teks. Nah, itu tadi contoh-contoh dari cerita-cerita naratif. Cerita di mana ada konflik di dalamnya itu masuk dalam cerita naratif teks. Paham ya maksud Memnita di sini? Oke, kita lanjutkan ya. Okay, who knows this picture? Yep, this picture is Snow White and Seven Dwarf. Pasti kalian semua sudah tahu ceritanya kan? Nah, saat ini kita akan membahas ceritanya. Snow White. Once upon a time, there lived a little named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. One day, she heard that her aunt and uncle talking about leaving Snow White in the castle because they want to go to America and they didn't have enough money to take Snow White with them. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided to run away. The next morning, she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. She ran away into the wood. In the wood, she felt very tired and hungry. Then she saw this cottage. She knocked, but no one answered. So she went inside and left and fell asleep. Meanwhile, seven dwarfs were coming home from work.
they went inside. There they found Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarf said, "What is your name?" Snow White said, "My name is Snow White." One of the dwarfs said, "If you wish, you may live here with us." Snow White told the whole story about her. Then Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. Nah, anak-anakku, itu tadi sedikit cuplikan cerita dari Snow White yang versi ini ya. Nah, di sini kita akan membahas masing-masing poin. Snow White itu sebagai title atau judulnya. And then once upon a time ya, paragraf pertama itu sebagai orientation, pengenalan tokoh dan juga tempat dan juga kapan waktu terjadinya. And then one day ya kan, Snow White tadi Snow White tadi mendengar kalau paman dan bibinya akan meninggalkan dia. Jadi dia merasa sedih, akhirnya dia lari ke hutan. Itu masuk dalam complication. Kemudian resolutionnya apa? Dia lari ke hutan, dia menemukan cottage, dia akhirnya tinggal di. Pada akhirnya Snow White tinggal bersama 7 kurcaci itu dan mereka hidup bahagia. Nah, itu tadi cerita Snow White yang sudah Memnita bedah berdasarkan title, orientation, complication dan juga resolutionnya. Oke anak-anakku, paham sampai di sini? Another example is about Legend of Sura and Baya. Di sini sudah Memnita bedah generic structure-nya, ada orientation, complication, and resolution. Yang masuk dalam orientation adalah kalimat "A long time ago, there were 2 animals, Sura and Baya." Nah, itu masuk dalam orientation. And then the complication, then they fought for the goat. Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. Itu masuk dalam complication, permasalahan yang muncul. And then the resolution, Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Sura kemudian kembali ke laut, dia menyerah, dan Baya akhirnya dengan senang dia bisa hidup di darat. Nah, itu tadi cerita Sura and Baya yang sudah Memnita bedah berdasarkan generic structure-nya. Nah, kalian sudah paham kan tentunya? Sekarang Memnita mau memberi satu lagi contoh yang kalian bisa kerjakan berdasarkan bedah berdasarkan generic structure-nya. Simak ya. Nah, ini adalah contoh naratif teks berupa fable, The Rabbit and the Turtle. Oke, silakan kalian bedah berdasarkan generic structure-nya ya anak-anak. Mana yang orientation, complication, and resolution. Oke? Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham dan mengerti dari pembelajaran kita pada kali ini tentang naratif teks. Terima kasih. See you.